Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ini. Yang kemarin mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak, dan itu 2 kali pertemuan kalau tidak salah ya. Dan pembahasan kita pun sebenarnya belum selesai, masih tentang al-adabu ma'allah azza wa jalla, baru sampai poin yang ke-8 di dalam catatan saya. Yang terakhir kemarin kita sudah menyampaikan poin yang ke-8 tentang adab kita yang benar terhadap Allah adalah at-taslim wal inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekarang yang ke-9 adalah ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Yang selanjutnya dikatakan di antara adab kita yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikatakan orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang memiliki etika terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 adalah yaitu ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan pada kita, apakah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut baik menurut kita ataupun tidak baik menurut kita? Karena sungguhnya takdir Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah itu adalah kebaikan. Hanya kitanya saja yang kadang tidak menganggap takdir itu adalah satu kebaikan. Kita sering mendapati ada orang yang mengatakan kalau miskin tidak baik, kalau sakit tidak baik, kalau orang kena musibah itu tidak baik. Padahal dalam sisi yang lain, kalau kita mau jernih di dalam melihatnya, justru pada apa yang Allah takdirkan semuanya adalah kebaikan. Bisa jadi dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan, menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang banyak bersabar dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini adalah kebaikan. Maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Bisa jadi dengan adanya kemiskinan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa banyak mengadukan urusan kita kepada Allah. Bandingkan seandainya kita ini menjadi orang yang kaya, mungkin kita lupa dengan Allah, mungkin kita nggak pernah mau menadahkan tangan ke atas langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah takdirkan kita ini menjadi orang yang miskin, maka kita banyak mengadu dan mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebaikan. Begitu pula misalkan ketika kita sakit, maka sakit itu bisa jadi kebaikan.
sebenarnya baik untuk kita. Dengan sakit yang biasanya kita banyak bermaksiat pada Allah, dengan sakit kita diam di rumah. Dengan sakit kita banyak berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit kita banyak sekali bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah pernah berikan kepada kita. Dan ini adalah adab yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pun dikatakan qala ta'ala li Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Di sana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhudh ma ataituk." Maka ambillah apa yang telah aku berikan kepada engkau wahai Musa. Wa kun, dan jadilah engkau minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Apapun yang Allah berikan ambil. Syukuri. Ya, jangan kemudian kita ini ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menurut kita kurang, maka kita mengeluhkan. Ketahuilah oleh kita sesungguhnya yang Allah berikan itu lebih banyak dari apa yang Allah ambil dari kita. Allah ambil kita sakit 1 bulan, coba Allah berikan sehat kita berapa bulan? Kan banyak sehatnya kan dibandingkan dengan sakitnya. Mungkin kita dijadikan susah hanya berapa tahun. Tapi kemudian sebenarnya kebaikan yang Allah berikan pada kita, kebahagiaan kita banyak. Walaupun sebenarnya susah itu versi kita. Bisa jadi sebenarnya kita tidak lebih susah dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita misalkan dapat gaji 1 bulan 2 juta, kita katakan hidup kita susah. Padahal bisa jadi sebenarnya bukan susah. Dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala itu tidak susah. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mengikuti gaya hidup ya yang sesuai dengan syariat alias sesuai dengan kebutuhan, maka 2 juta itu misalkan cukup. Kenapa kita mengatakan susah? Karena gaya hidup kita melebihi dari kebutuhan kita. Jadilah 2 juta tersebut tidak cukup. Maka kita menganggap 2 juta adalah perkara yang sedikit. Padahal di sisi Allah itu adalah banyak. Nah ini ikhwan. Maka ambil silakan. Apa yang Allah berikan kepada kita, ambil semuanya. Tapi jangan lupa, jadilah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita bisa makan hanya dengan telur misalkan, dengan tempe, bersyukurlah. Barangkali di beberapa tempat yang kita tidak mengetahuinya, di sana ada saudara kita yang nggak bisa makan sama sekali. Ya, banyak orang-orang yang nggak makan, banyak Pak. Nah inilah sebabnya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49. Kalau tadi Al-A'raf 144. Di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49 Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu miqdarin. Allah mengatakan inna kulla syai'in, sungguhnya segala sesuatu, khalaqnahu, kami telah menciptakan segala sesuatu tersebut miqdarin, dengan ukurannya, dengan takdirnya. Allah berikan semuanya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah mengeluhkan tentang kehidupan. Kan sering saya sampaikan berulang kali, bahasanya kalau kita menyadari hidup ini semuanya adalah titipan, ikhwah. Kalau kita menyadari semua hidup kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan pernah mengeluhkan apa yang hilang dari kita. Kalau Allah memberikan kita apa saja itu titipan, ikhwah. Allah berikan kita harta, itu titipan dari Allah. Kalau kita kehilangan harta, kalau kita merasa itu titipan, maka kita tidak akan bersedih. Berulang kali saya katakan, kalau orang itu menganggap hidup itu seperti tukang parkir mobil banyak. Ya, ada Alphard, Azero misalkan ya, atau Fortuner, kemudian juga mobil-mobil yang lain yang mewah-mewah. Maka tukang parkir tersebut, Pak, seandainya mobil tersebut keluar karena diambil oleh pemiliknya, tukang parkir nggak sedih. Kenapa? Tahu itu adalah titipan. Kan begitu kan? Enggak. Tapi kan dia dapat bagiannya apa? Minimal dapat uang parkirnya. Kan begitu kan? Dalam hidup juga sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita harta, Allah berikan kita harta yang banyak, maka ketahuilah di dalam harta yang Allah titipkan pada kita, itu ada jatah untuk makan kita.
Ada jatah untuk bagian kehidupan kita, ada jatah untuk anak istri kita, ada jatah untuk saudara kita yang miskin, ada jatah untuk fisabilillah ataupun kemudian asnaf zakat yang lainnya. Maka ketika kita kehilangan, kita tidak akan merasakan kerugian. Kenapa? Itu titipan Allah. Nah inilah, kalau orang itu menyadari segala sesuatu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan hidup ini terasa susah. Yang membuat susah karena kita merasa memiliki, itu masalahnya. Itu kan yang jadi masalah. Ketika kita kehilangan milik, ya jelas kita akan kehilangan. Tapi kalau kita menganggap itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha ridha dengan takdir Allah. Ketika Allah ambil kembali titipannya, maka kita akan berlapang dada dan bersabar dengan apa yang Allah ambil tersebut. Aida alimal mu'min anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Maka apabila seorang mukmin dia mengetahui segala sesuatu itu adalah sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kana min tamami adabiki ma Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dari kesempurnaan adab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. An yarda bihadal qada, dan hendaknya dia pun ridha dengan adanya qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah ini adab yang benar. Barulah kemudian yang terakhir, di antara adab yang Allah sampaikan, di antara adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasul. Nah, nanti kan habis ini kan kita membahas tentang bagaimana adab kita terhadap Rasul. Karena adab kita terhadap Allah di antaranya adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang benar. Kalau kemudian kita tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau mengikuti contoh Rasul, tidak mau mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan menjalani agama tersebut, tetapilah berarti kita kurang adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakailah adab dengan cara mengikuti Rasul. Bukan semau kita. Hidup itu bukan sesuai dengan apa yang kita pengenkan saja, yang kita inginkan saja. Tapi ikutilah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Imran ayat yang 31, Allah mengatakan, kata Allah, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti oleh kalian aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah kan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Allah cintai, Allah ampuni dosa kita. Nah ini, makanya itiba'ur rasul itu penting, mengikuti Rasul itu penting dalam apa? Dalam segala hal, di dalam segala cara, di dalam berbagai apa yang Allah berikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran-ajarannya. Bukan menurut kita, kan yang penting baik menurut kita, Anda bisa. Karena agama bukan kita, bukan milik kita. Agama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntunannya yang mengikuti tuntunan Allah, dan Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasul. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalimat fattabi'uni, maka ikuti aku, itu adalah perintah agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faida kana tiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu mahabbatillah subhanahu wa ta'ala, maka apabila mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tanda kecintaan terhadap Allah, maka bahwa bila syakin, maka itu tidak ada keraguan lagi, min aulal adabi allati yajibu an yata'addaba bikal muslim ma'allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah adab yang paling utama yang wajib bagi seorang muslim untuk beradab dengan adab ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, masyaallah. Itu yang disampaikan di dalam penjelasan dari adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang selanjutnya yang kita bahas hari ini
yaitu al-adabu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana adab kita terhadap Rasul? Kalau kita dikatakan pengen orang yang baik terhadap Rasulullah, kita adalah orang yang beradab terhadap Rasulullah, mari kita ikuti bagaimana penjelasan tentang adab yang benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama di sana dikatakan yaitu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah. Itu ketundukan yang sempurna dan ketaatan yang mutlak. Nah, ini adab yang benar. Kita ingin dikatakan orang yang beradab terhadap Rasul, jadilah kita adalah orang yang tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Dan juga taat secara mutlak. Artinya taat tanpa pengecualian. Kalau taat kepada makhluk selain Rasulullah, maka di sana ketaatan itu diikat dengan aturan selama tidak maksiat. Dan kita sering mendengar bagaimana la ta'ata ilal makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik, kepada Rabbnya, kepada penciptanya. Atau innamat ta'ah bil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Itu apabila berkaitan dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terhadap Rasul sudah jelas Rasul maksum, terjaga dari dosa. Maka taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak. Ketaatan yang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, kita tidak usah memilih. Kayaknya kita kan boleh mengikuti, boleh enggak? Enggak. Kalau Rasul memerintahkan, ikuti. Ya, itu ketaatan yang mutlak. Ya, taatnya pada Rasul hakikat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana dikatakan qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya yang mulia sebagaimana diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang dia mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Bukan menggunakan kalimatnya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak. Ketaatan yang mesti, tidak ada pilihan. Ya, kalau Rasul memerintahkan apa diikuti. Ya. Dan Rasul tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Makanya keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya kita boleh ngikut Rasul atau tidak. Yang mengatakan bahwasanya Rasul itu manusia biasa, dia bisa benar, bisa salah. Ini keliru. Yang benar adalah Rasul maksum, dia terjaga. Beliau adalah manusia yang terjaga dari dosa. Allah yang menjaganya. Makanya ketaatannya mutlak. Karena jelas Rasul tidak akan pernah salah. Rasul terjaga dari kesalahan. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian dalil yang kedua pun diterangkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam masih surah Ali Imran 31-32. Kalau tadi berkaitan dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba'ur Rasul yang disampaikan ayat yang ke-31-nya saja. Ini disampaikan pula ayat yang ke-32-nya. Bagaimana Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti oleh kalian aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang dicintai Allah taat pada Rasul. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Allah tambahkan ayat yang ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Qul katakan wahai Nabi Muhammad, ati'ullah wa rasulah. Taati oleh kalian Allah dan Rasulnya. Menggunakan kalimat wawu. Ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha kana yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah ini. Jadi jangan salah ya. Jadi ketaatan kepada Rasul itu adalah at-ta'atul mutlaqah. Ketundukannya adalah al-inqiyadut tam, ketundukan yang sempurna. Ini berbeda kalau dengan manusia. Berbeda dengan orang. Karena fatwa manusia bisa benar, bisa salah. Makanya kalau kita sekarang ribut-ribut saja, ya, pokoknya semang gimana kata Ustadz aja lah. Ustadznya A ikut A, Ustadz B ikut B. Nanti dulu. Kalau Ustadz A itu benar, kemudian menyampaikannya juga benar, enggak apa-apa. Kalau Ustadz kemudian menyampaikan tentang B, dan B itu ternyata benar, enggak apa-apa ikuti. Tapi kalau salah ya jangan diikuti. Karena ketaatan kepada selain Rasul itu tidak mutlak. Ketaatan yang tidak mutlak. Lalu yang kedua, di antaranya terangkan adalah tasdiqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bima akhbara bi min umuril ghaib fil madi wal mustaqbal. Ini yang kedua. Adab kita yang benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bi, dengan apa yang telah dikabarkan dengannya. Jadi apapun yang dikabarkan oleh Rasul kita benarkan. Termasuk min umuril ghaib, dari perkara-perkara gaib yang kita nggak tahu, yang nanti akan terjadi berdasarkan adanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya. Bil madhi wal mustaqbal, pada kejadian yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kita harus benarkan. Ustaz, apakah semuanya benarkan? Iya, dibenarkan. Tidak ada yang tidak dibenarkan. Harus dibenarkan. Walaupun mungkin nggak masuk akal. Harus dibenarkan. Kejadian-kejadian masa lalu. Tentang penciptaan langit dan bumi. Tentang Nabi Adam. Tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang kita tidak pernah mengetahuinya. Apakah ada bukti sejarah ataupun tidak, itu tidak masalah, ikhwan. Jangan kemudian ada bukti sejarah kita benarkan, tidak ada bukti sejarah kemudian kita tinggalkan, enggak. Ada dan tidak ada bukti sejarah, itu tidak jadi patokan. Yang penting Rasul sudah mengkabarkan. Jika di dalam Quran, jelas sahihnya. Jika dalam hadis, dan ternyata hadis tersebut adalah hadis yang makbul, yang bisa diterima. Apakah dia sahih ataupun hasan, terima saja. Walaupun kita nggak tahu bukti sejarah, iya. Ketika Rasul menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj yang sudah ada di zaman Dzulqarnain, maka kita yakini Quran yang bicaranya. Ketika Rasul menceritakan tentang Dajjal yang terperangkap di sebuah pulau yang kita tidak mengetahui namanya, itu kejadian masa lalu. Bagaimana diterangkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari? Ya, itu bagaimana? Kita lihat di sana. Ternyata sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mau logis atau tidak logis kita terima. Ada kejadian yang lainnya yang mungkin tidak masuk akal menurut kita, terserah. Adapun kalau kejadian Fir'aun misalkan, kan ada buktinya sekarang kan. Bagaimana Fir'aun itu kemudian mayatnya dilemparkan ke daratan agar jadi pelajaran buat orang-orang setelahnya. Ada bukti sejarah. Kejadian bagaimana zaman dahulu Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat bisa membelah bulan walaupun kita tidak menyaksikannya. Kita percaya. Yang kemudian sekarang konon katanya ada penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat yang mengatakan memang di sana ada bulan itu bekas terbelah. Pokoknya ada penelitian ataupun tidak, ada bukti sejarah ataupun tidak, kalau Rasul mengkabarkan, terima. Yang akan datang juga sama. Ketika Rasul menceritakan tentang kejadian akhir zaman, apakah kita tahu ataupun tidak tahu, apakah masuk akal ataupun tidak, terserah.
Bagaimana Dajjal bisa keliling dunia hanya dalam 40 hari. Itu kita yakini. Bagaimana Nabi Isa kemudian turun dari atas langit. Tanpa pesawat, tanpa roket. Hanya berpegangan pada sayap pada dua sayap malaikat. Tidak masalah. Itu urusannya. Berita itu urusannya Rasulullah SAW. Ya tentu Rasul tidak akan bicara begitu kecuali dengan wahyu. Jadi jangan kemudian nggak masuk akal kemudian kita tinggalkan. Enggak. Adab kita yang benar terhadap Rasulullah, apapun yang dikabarkan, apakah berkaitan dengan urusan-urusan yang gaib yang lalu dan yang akan datang, kita terima. Kita yakini sudah selesai. Ya, jangan kemudian kita sudah mulai ada yang ragu. Masa sih Ustaz? Masa sih ya? Jangan bilang masa. Antum dipertanyakan keimanannya. Yakini apa yang Rasul sampaikan. Kalau hadis itu sudah sahih, maka kita yakini tentang kebenarannya. Min usulil iman, diantara pokok-pokok keimanan, yaitu tasdikul jazim bi kulli ma akhbara bikin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran yang pasti dengan setiap apa yang Rasul kabarkan. Ini pokok keimanan. Wal inqiyad bi sihhati kulli ma akhbara biki anil umami sabiqah. Juga berkeyakinan dengan benarnya setiap apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang umat-umat sabiqah yang terdahulu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Namrud, ataupun kaum siapa saja, kaum Nuh dan sebagainya. Walaupun kita nggak pernah mengetahuinya, walaupun para ilmuwan masih belum menemukan buktinya, terserah. Kisah tentang kaum Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang yang muncul air dari bawah dan juga dari atas. Maka kita percaya saja sudah. Nggak usah banyak mikir yang lain-lain. Sederhana. Itulah ketaatan yang benar, itu adalah adab yang benar. Jangan dibikin pusing. Ya. Wa ma akhbaru an umuril ghaib fil mustaqbal. Atau apa saja yang dikabarkan dari perkara-perkara yang gaib pada perkara yang akan datang. Li'anna ma ja'a bihi wahyun minallahi ta'ala. Tersungguhnya bahasanya apa yang datang dengan itu adalah merupakan wahyu. Yang datang kepada Rasul adalah wahyun minallahi azza wa jalla. Itu adalah wahyu dari Allah. Nggak mungkin Rasul itu bicara, maaf bahasa kasarnya ngelantur, nggak mungkin. Rasul ngarang-ngarang nanti datang akhir zaman. Ada orang-orang gini dan itu. Enggak. Ketika Rasul menyampaikan tentang min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, disebutkan nanti akan ada, yaitu para istri, para wanita yang kemudian berserikat dalam usaha dengan suaminya. Itu sudah Rasul sampaikan 15 abad yang lalu. Dan sekarang terbukti. Bagaimana sekarang suami istri sama-sama kerja? Betul enggak? Sama-sama nyari harta? Iya. Nah ini sudah terbukti, ikhwah. Enggak usah, istri saya enggak kerja, di rumah aja jualan online, sama baik. Itu juga kerja, ikhwah. Cuma jualan online. Sama-sama menghasilkan uang, sama-sama dia itu menghasilkan penghasilan bulanan atau yang mungkin harian. Masya Allah. Itu sudah terbukti. Makanya kita jangan seperti itu ya. Coba ayo. Kalau kita sanggup usaha, istri kita biarlah di rumah. Tapi kalau kemudian misalkan ya kita butuh tambahan, ya istri kita bisa bantu ya silakan. Kalau memang kita itu memang membutuhkan untuk bantuan istri. Tapi kalau kita sanggup, maka kitalah suami yang harus memberikan nafkah dan mencari nafkah untuk keluarga kita. Kan begitu kan? Kita yang nyarinya. Istri kita apa udah lelah apa di rumah seharian, Masya Allah. Urus anak kita, masak, nyuci, urusan dapur, urusan rumah. Aduh, Masya Allah nggak kebayang. Istri kita itu luar biasa. Seandainya kemudian kita hitung dengan uang bulanan kita kasih uang bulanan untuk istri kita. Misalkan 1 bulan dikasih 3 juta. Kira-kira cukup nggak?
Cukup nggak 3 juta? Ya mungkin kalau UMR kita sih cukup Ustadz. Itu sudah ngabisin UMR itu. Ya 3 juta. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan, kita mungkin kalau melihat nilainya, 3 juta cukup besar. Tapi kalau dilihat kerjanya istri Pak, Masya Allah. Ya, ya nyuci. Kalau di laundry kan berapa coba? Ya masak. Kalau kita beli di pasar berapa? Misalkan kita ini, kalau uang, ya istri kita uang 50.000 bisa untuk seharian makan. Tapi kalau kemudian kita beli di pasar, sekali beli 50.000 Pak, habis itu. Ya kan? Itu ternyata istri kita bisa ngirit. Masya Allah. Ya, belum nyetrika. Bapak nyetrika, di laundry kan Pak. Kalau nyetrikanya saja, berapa kira-kira? Ya, 1 kilonya berapa? Kalau sehari saja, kita itu kemudian misalkan 4 kilo. Pakaian kita, pakaian anak-anak kita. Di laundry kan. Setrika 4 kilo. Oke lah, misalkan setrika aja 4.000 atau 5.000, 20.000. Udah kelihatan. Ya, udah 20.000 setrika, belum nyucinya. Ya udahlah, nyuci setrika berapa sih Ustaz? Dihitung aja semuanya. Silakan hitung-hitungan. Kita akan merasakan 3 juta yang kita berikan untuk bulanan istri itu kurang. Istri kita itu berpikir keras bagaimana agar kita tetap bisa makan enak. Akhirnya diirit-irit. Ya, makanya kalau kita ada rezeki lebih ya dilebihkan. Kalau kemudian bisa lebih jangan dikurangi. Ya, kalau bisa kurang jangan dilebihkan, jangan. Ya. Kalau bisa lebih-lebihkan saja. Ya. Ustaz ini harusnya istri saya jangan dibawa. Kalau dibawa nanti minta tambahan. Tidak apa-apa Pak. Kalau antum punya kasih saja. Karena rezeki yang Allah berikan kepada antum itu dititipkan juga rezeki istri dan anak kita. Betul enggak? Itu sudah ada rezekinya masing-masing. Cuman pintunya lewat kita. Hanya dari kita pintunya. Jadi kita kembali bahasanya adanya berita-berita, khobar-khobar yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu adalah perkara-perkara yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kejadian yang telah lalu, masa-masa yang telah lewat ataupun yang akan datang? Makanya Allah mengatakan wan nazmi idza hawa. Di dalam ayat yang mulia pada surah Najm, ayat yang pertama sampai keempat, Allah mengatakan wan najmi idza hawa. Demi ya bintang apabila telah terbenam. Maudalla sahibukum wa maqawa, dan tidaklah yaitu sahabat kalian itu Nabi Muhammad SAW itu tidak tersesat dan tidak pula menyimpang. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dia berbicara ya itu wahyu juga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu bicara itu berdasarkan wahyu, tidak asal bicara. Jangan ada anggapan Rasul itu ngomong dari dirinya sendiri, enggak. Rasul berbicara dengan wahyu, petunjuk dari Allah. Jangan bilang wah itu kan ajaran Rasul, ya. Itu bikinannya Rasul. Agama ini bikinan Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menyampaikan. Tapi kan itu bukan Quran, Ustaz. Iya. Kan berulang kali dikatakan wahyu itu ada berapa? Ada 2. Pertama, matlu yang dibaca, yang dibacakan. Itulah Al-Quran. Dibawa oleh malaikat Jibril, dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di Al-Quran yang dicatat. Yang kedua, matlu yang tidak dibacakan. Apa? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu. Allah langsung berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-49. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya yang mulia pada surah Hud ayat yang ke-49. Ini Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pada ayat yang 49, Allah mengatakan tilka min anba'il ghaib iha ilaik. Maka itu di antara berita-berita gaib yang kami telah wahyukan berita gaib itu kepadamu wahai Nabi Muhammad.
Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berita gaib itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di sana pun diterangkan pula bahasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka." Bahasanya dahulu engkau dan kaummu pun tidak mengetahui tentang berita tersebut. Berita yang lalu, berita yang akan datang, Rasul tidak tahu. Umatnya Rasul, kaumnya Rasul dari bangsa Quraisy pun tidak pernah mengetahui berita tentang tersebut. Maka Allah mengatakan bahasanya min qabli hada, sebelum ini fasbir, maka bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya ini yaitu bersabar tersebut adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, di antara adab yang benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwal wal af'al, yaitu mengikuti Rasulullah SAW di dalam seluruh ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Apa saja diikuti. Ya, kalau tadi membenarkan, ini diikuti. Ustaz itu kan, ya makanya keliru kalau ada orang mengatakan itu kan Nabi orang Arab, maka perbuatannya perbuatan orang Arab. Enggak. Ya, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang memang itu berkaitan dengan ya beliau sebagai orang Arab. Akan tapi ingat, maka di sana pun ada, kalau ada perintah, jadilah itu adalah sebuah syariat. Ya, kalau tidak ada perintah tentang menggunakan pakaian, maka hukum asal bebas. Kan hukum asal bebas, pakaian seperti apa bebas. Tapi ketika sudah ada aturan pakaian, maka ada batasan-batasan syariatnya, jadilah itu perintah yang harus diikuti. Jadi begitu. Ya. Ini sebagaimana dikatakan tadi kembali pada surah Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka di sana ada perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waqala subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-56. Di sana Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah," dan tunaikan dan dirikan oleh kalian salat, "wa atuz zakah," dan tunaikan oleh kalian zakat, "wa ati'ur rasul," dan taati oleh kalian Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian diberikan rahmat. Ada perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang benar. Kemudian di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari Malik Ibn Al-Khuwairis beliau mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam hadis Bukhari, hadis yang ke-6008. Di sana beliau mengatakan bahasanya, kata Malik, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wassallu kama ra'aitumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka adab yang benar terhadap Rasul adalah kita mengikuti Rasul. Kalau Rasul merintahkan kita sholat mengikuti Rasul, ya ikuti tata cara sholatnya Rasul. Jangan mengaku kita mencintai Rasul. Jangan mengaku kita adalah umatnya Rasul, tapi kemudian ternyata sholat nggak mau mengikuti Rasul. Sholat kita terkadang tidak pernah memperhatikan bagaimana tata cara dan kaifiat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kalau kita pengen katakan orang yang benar, lihat bagaimana Rasul sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana takbirnya, bagaimana kemudian bersedekapnya, bagaimana tentang qiraatnya, bagaimana tentang
ya rukunya, i'tidalnya, semuanya. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kata Jabir bin Abdullah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatiki yawman nahr, belum lempar di atas kendaraannya, yaitu pada hari nahar. Wa yaqul, dan beliau bersabda, litakhudu manasikakum, hendaknya kalian wahai para sahabat mengambil tata cara manasik kalian. Pak inilah adri, maka sungguhnya aku tidak mengetahui. La'alli la hujju ba'da haji, ya. Maka beliau mengatakan bahasanya, maka sungguhnya aku tidak mengetahui bahasanya apakah aku akan bisa berhaji lagi setelah hajiku ini. Masya Allah. Beliau sampai mengatakan seperti itu, suruh mengambil manasiknya Rasul, tata cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bahasanya nanti suatu saat Rasul itu akan berhaji lagi atau tidak, dan ternyata terbukti. Bagaimana ternyata sejarah membuktikan Rasul itu hanya haji sekali. Dan setelah itu kemudian Rasul pun tidak sempat untuk mengulangi haji kembali. Karena itulah sebabnya hajinya Rasul disebut dengan hajatul wada. Ya kan? Itu haji perpisahan. Itu haji perpisahan. Yang setelah itu tidak ada lagi hajinya Rasul. Sekali Rasul itu haji. Masya Allah. Dan suruh para sahabat memperhatikan tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir nanti tidak akan pernah melihat lagi cara Rasul berhaji. Dan terbukti qadarullah, Allah mentakdirkan tahun depannya Rasulullah SAW itu ternyata tidak sempat melakukan ibadah haji kembali. Jadi hanya satu kali Rasul mengajarkan. Kalau sholat sering, kan gitu kan? Sering. Puasa sering, zakat sering, tapi begitu haji hanya satu kali Rasul mengajarkan, Rasul mencontohkan, maka para sahabat mereka berantusias. Ya, ini hebatnya hafalan sahabat ya. Bagaimana daya tangkap mereka, sekali ikut haji langsung ngerti. Ya betul. Coba orang kita, Pak. Orang kita ini kebiasaan dibimbing KB. Wong kita ini umroh saja, baik Allah mana baik, yang lain ikutan. Bahkan tawaf yang segitu sederhana, muter itu hanya kemudian mulai dari apa? Rukun Yamani sampai kemudian Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, sisanya itu bebas, kita kudu dibimbing baik. Ya kan? Padahal sederhana. Rasul mengajarkan sekali para sahabat bagaimana tata cara haji, itu langsung diambil dan diterapkan sampai zaman sekarang. Nah, itu diantara yang disampaikan di dalam masalah ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang adab kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan punya bagi hadir dan mendengarkan. Syukron jazakumullah khairan. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.